Rusia akhirnya memilih untuk mempensiun Arkhangels dan Severstal, dua kapal selam nuklir rudal balistik proyek 941 kelas Akula. Kapal selam terbesar di dunia yang oleh NATO disebut sebagai Typhoon. Dengan pensiunnya dua kapal selam ini, maka tinggal satu kelas Typhoon yang tersisa, yakni Dmitry Donskoy. Kapal selam ini pun tidak digunakan dalam status tempur, tetapi sebagai kapal selam untuk menguji Bulava, sebuah rudal antar benua yang akan ditempatkan di kapal selam kelas Borei. Sejumlah ahli menilai ada sejumlah alasan kenapa kapal selam kelas Akula tidak lagi layak digunakan dan memang sudah sepantasnya untuk mengakhiri era kejayaannya. Dengan panjang 175 meter, lebar 23 meter dan menggusur bobot 48.000 ton saat tenggelam, Akula belum terkalahkan dalam hal ukuran. Dikembangkan pada tahun 1970-an dan diperkenalkan pada tahun 1980-an, kapal selam ini menjadi tulang punggung dari kemampuan kaki laut nuklir Uni Soviet. Kapal-kapal raksasa tersebut bisa tetap terendam selama 120 hari atau lebih sehingga memastikan kemampuan respon yang efektif jika terjadi serangan nuklir ke Uni Soviet. Namun meski kapal-kapal tersebut membantu Moskow mencapai paritas nuklir dengan Washington yang mengarah ke perjanjian nuklir berikutnya pada periode Soviet dan pasca Soviet, beberapa pengamat percaya bahwa kapal tersebut terlalu besar dan mahal. Bahkan Uni Soviet yang perkasa hanya bisa membangun 6 dari mereka, meskipun pada awalnya mereka bermaksud menyaingi Amerika yang membangun 20 kelas Ohio. Tetapi tentu saja tidak pantas menyalahkan pembuat kapal karena mereka hanya menciptakan sebuah pembawa sistem rudal berdasarkan rudal yang mereka terima. Rudal itu adalah R39, sebuah rudal kapal selam dengan bahan bakar padat yang menampilkan waktu persiapan peluncuran yang lebih singkat, kehandalan yang lebih baik, dan fitur penyimpanan serta pemeliharaan yang baik. Dengan berat total 95 ton, sistem ini merupakan rudal berbasis laut terbesar yang pernah dibuat dan 3 kali lebih berat daripada Trident C4 Amerika Serikat. Rudal ini juga 1,5 kali lebih berat daripada Trident 2D5 meskipun yang terakhir melebihi R39 dalam hal muatan dan jangkauan. Akula benar-benar menjadi penantang utama kelas Ohio Amerika yang hanya berbobot 18.500 ton dan membawa 24 Trident 2D5 berlawanan dengan 20 R39 yang dibawa oleh Akula. Tetapi militer menghadapi masalah serius dengan biaya pemeliharaan dan perbaikan satu Akula yang setidaknya melipat gandakan biaya mengoperasikan Kalmar dan Delfin, dua kapal selam rudal balistik Soviet lain yang lebih kecil dan membawa 4 rudal lebih sedikit dibandingkan Akula. Dana tambahan juga diperlukan untuk menyediakan infrastruktur pasokan untuk kapal selam besar. Jalur kereta api sepanjang 40 km harus dibangun di wilayah Murmansk untuk mengangkut rudal R39. Kren angkat harus dikembangkan secara khusus untuk mengangkat rudal besar. Selain itu, sebuah kapal khusus yakni Alexander Brikin dengan bobot 16.000 ton harus dibangun. Inovasi mahal lainnya, dok mengambang PD-50 diciptakan untuk Akula dan begitu besar. Selama masa hidup mereka, salah satu keunggulan utama Akula adalah ukuran mereka. Dengan ukuran ini, secara teoritis memungkinkan mereka menerobos es paling tebal di garis lintang utara menggunakan lambung kapal mereka yang kuat. Namun ini tidak selalu terjadi. Pada tahun 1990, TK-202 Akula gagal menerobos es utara setelah hampir selusin usaha. Setelah kembali ke markas, kru menemukan kerusakan pada lambung kapal, firing dari stasiun sonar, dan komponen lainnya.
Di tengah gejolak ekonomi menyusul keruntuhan Soviet, 3 Akula ditarik dari dinas aktif dan dihancurkan dengan dukungan keuangan Amerika. Severtal dan Arkhangelsk yang telah dinonaktifkan pada tahun 2004 dan 2006 telah disimpan sejak saat itu, menjadikan Dmitry Donskoy tetap menjadi satu-satunya kapal proyek 941 yang beroperasi. Yang terakhir dari rudal R-39 yang dibuat khusus telah dibatalkan pada pertengahan tahun 2000-an. Hal ini memaksa Angkatan Laut untuk mulai mencari penggunaan baru dari kapal raksasa tersebut. Sejumlah ahli memberi usulan, salah satunya dengan meniru langkah Amerika mengubah SSBN Ohio menjadi pembawa rudal jelajah. Ketika kelas Ohio dapat menampung 150 Tomahawk, Akula akan mampu membawa sekitar 250 rudal jelajah. Tetapi sejumlah pihak mempertanyakan biaya dibanding manfaat untuk memperbaiki 2 Akula tersebut. Terlebih, Angkatan Laut Rusia sudah memiliki beberapa platform pembawa rudal jelajah yang jauh lebih murah dan jauh lebih lincah. Akhirnya pada 2018 nasib kapal strategis Akula hampir pasti disegel. Rencananya pada 2020 ini kapal secara resmi akan dipensiun dan kemudian akan dihancurkan. Ini seperti menjadi babak terakhir dari keperkasaan sang Akula. Namun sebelum mereka seluruhnya pergi, Akula membantu pembuatan Bulava, rudal baru yang dibuat untuk kapal selam proyek 955 kelas Bore yang pada akhirnya akan menggantikan semua kapal selam dari proyek 667 dan proyek 941 yang beroperasi di Angkatan Laut Rusia saat ini. Dalam pengertian ini, Akula tetap membantu memastikan bahwa tugas yang diberikan untuk menjadi penghalang nuklir berbasis laut yang efektif akan dipertahankan bahkan setelah mereka pergi. Demikian sahabat Jejak Tapak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap stay tune dan juga mengunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.